Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua. Pada video saya kali ini saya akan memperlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit alpokat yang masih usia dini atau masih usia muda. Adapun untuk usia dari bibit alpokat yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat untuk saya lakukan sambung pucuk nantinya, yaitu sekitar 2 bulan. Ini bisa kita lihat para sahabat dari bibit alpokat saya di sini masih sangat muda, dan dimana untuk batang pokoknya di sini masih berwarna agak kemerahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit alpokat yang masih usia dini atau usia muda, agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama, kita melakukan pemotongan dari batang pokok bibit alpokat kita. Adapun untuk ketinggian pemotongan yang bisa kita lakukan yaitu sekitar 4-5 cm. Ini saya akan lakukan pemotongan. Usahakan untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pembelahan dari batang pokok bibit alpokat kita. Adapun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan nantinya di sini sekitar 2 cm. Kita lakukan pas di tengah. Kemudian yang berikutnya kita siapkan enteris. Adapun untuk enteris yang akan kita gunakan untuk sambung pucuk nantinya, kita ambil dari pohon alpokat kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Adapun untuk ciri-ciri enteris yang baik untuk kita lakukan sambung pucuk nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan mata-mata tunasnya lagi masa dorman atau tidak berpucuk muda. Adapun untuk panjang enteris yang akan kita gunakan nantinya yaitu sekitar 10 cm. Kemudian untuk daun enteris di sini kita lakukan pembuangan semua. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan enteris. Adapun untuk panjang pengirisan yang kita lakukan nantinya sekitar 2 cm. Untuk pengirisan kita lakukan kiri dan kanan. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan. Kira-kira kita lakukan pengirisan itu model huruf P. Usahakan untuk bagian bawah itu tipis. Kemudian kita masukkan enteris. Ini bisa saya perlihatkan contoh enteris yang saya masukkan seperti ini. Usahakan harus benar-benar pas dan tidak ada celah. Kemudian kita lakukan pengikatan sambungan, di mana untuk pengikatan sambungan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Kemudian saya iris beberapa bagian seperti ini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian kita lakukan penyungkupan, di mana untuk sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin.
Kemudian kita lakukan pengikatan sungkupan, di mana untuk pengikatan sungkupan di sini kita lakukan di bawah ikatan sambungan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup longgar saja agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Kemudian dari hasil sambungan yang baru saja kita lakukan, kita simpan dulu di tempat yang teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya, tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan bisa mengalami kematian. Dan saya sarankan juga jangan sering kita lakukan penyiraman apabila dari media tanamnya masih lembab, karena nantinya bisa menimbulkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan sehingga nantinya bisa menyebabkan pembusukan pada entris. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung pucuk saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil sambung pucuk saya. Bisa kita lihat dari hasil sambung pucuk saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Nantinya di sini saya akan lakukan pelepasan ikatan sambungan karena dari hasil sambung saya di sini sudah menyatu dengan baik. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat dari hasil sambungan saya di sini sudah menyatu dengan baik. Kemudian ini lagi satu bisa saya perlihatkan para sahabat dari hasil sambung pucuk saya, di mana di sini juga sudah tumbuh dengan baik. Namun di sini saya belum melakukan pelepasan ikatan sambungannya karena saya menunggu dulu sampai dari hasil sambungan saya benar-benar menyatu dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit alpokat yang masih usia dini atau usia muda. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.